buat web perpustakaan paket DFS PFS ah. Halo teman-teman. Ya, jadi pada video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai website perpustakaan digital cerdas, yang mana pada website ini tuh terdapat dua fitur utama, yaitu BFS dan juga DFS. Mungkin teman-teman berpikir, apa itu DFS, apa itu BFS? Ya singkatnya, DFS itu merupakan Depth, Depth First Search, dan juga BFS merupakan Best First Search. Yang mana DFS memiliki pengertian yaitu algoritma pencarian yang menelusuri struktur pohon atau grafik dengan menyusuri cabang sedalam mungkin sebelum kembali ke node sebelumnya. Dan kemudian untuk BFS sendiri yaitu merupakan algoritma pencarian yang menggabungkan konsep breadth first dan juga depth first search. Namun lebih selektif karena menggunakan heuristik untuk menentukan node yang paling menjanjikan. Sebelumnya disinggung mengenai struktur tree pada DFS ini. Kan tadi DFS kan merupakan algoritma yang mencari, ya, algoritma pencarian yang menelusuri struktur pohon atau grafik. Nah, struktur pohon itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi struktur pohon itu merupakan data yang menyusun elemen berbentuk hierarki yang menyerupai pohon terbalik. Ya, jadi intinya pohon itu kan memiliki cabang-cabang, akan tetapi pada struktur pohon ini, pohonnya itu dibalik. Ya, jadi cabang-cabangnya ke bawah. Begitu. Kemudian kan udah aku jelasin mengenai pengertian secara general apa itu BFS dan juga DFS. Selanjutnya, mungkin teman aku bakal ngejelasin mengenai pengertian dari BFS secara lebih rinci. Terus programnya gimana ya? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BFS atau Best First Search. Di dalam Best First Search, gambaran umumnya yaitu digunakan untuk mencari genre atau subgenre yang paling relevan berdasarkan jumlah buku. Dan datanya akan disimpan ke dalam file JSON kemudian diubah menjadi struktur pohon. Di sini terdapat program. Yang pertama itu ada kelas node pohon. Di dalamnya terdapat beberapa variabel yang nantinya akan digunakan. Lalu, terdapat public function construct digunakan untuk membuat objek node pohon. Lalu di sini ada default jumlah buku yang bernilai 0, lalu default level yang bernilai 0 juga. Lalu selanjutnya yaitu kelas item prioritas. Di sini terdapat beberapa node, lalu terdapat public function construct yang digunakan untuk membangun objek yang akan dimasukkan ke dalam priority queue. Lanjut yaitu ada kelas antrian prioritas digunakan untuk menyimpan data berbentuk array dan diimplementasikan sederhana untuk priority queue. Lalu di construct-nya itu digunakan untuk membuat antrian kosong. Selanjutnya terdapat public function tambah, yaitu digunakan untuk menambahkan item ke dalam antrian dan langsung mensorting supaya elemen yang paling banyak jumlah bukunya berada di paling atas atau paling depan. Selanjutnya terdapat public function ambil, digunakan untuk mengambil item pertama dalam antrian atau priority tertinggi. Lalu terdapat public function kosong, ini akan digunakan untuk mereturn true jikalau antrian itu kosong. Lalu terdapat private function urutkan berdasarkan prioritas. Ini digunakan untuk men-sorting atau mengurutkan dari skor tertinggi hingga terendah. Jika skornya itu sama, akan mengurutkan berdasarkan indeksnya. Nah, selanjutnya yaitu ada kelas pohon genre. Ini terdapat beberapa variabelnya. Lalu public function construct di dalam pohon genre itu akan digunakan untuk membuat objek pohon kosong. Lalu terdapat public function bangun tree dari data, yaitu digunakan untuk mengambil data genre dan subgenre dari file JSON dan mengambil data jumlah buku per genre atau subgenre. Lalu di sini kita akan membuat root untuk membuat node root, dan root itu selalu berada di level 0. Lalu di sini terdapat for each itu untuk membuat node genre. Itu nanti kita akan meloop setiap genrenya, setelah itu kita akan mengambil jumlah buku genre, lalu membuat node genre dan menghubungkannya ke root. Lalu for each yang kedua yaitu untuk membuat node subgenre, akan di loop subgenre di dalam genre dan membuat node subgenre lalu hubungkan ke parent genre karena ini berada di dalam genre. Lalu selanjutnya yaitu ada private function hitung skor relevansi. Di hitung skor relevansi ini akan menghitung semua skor dan semua node. Di sini akan meloop semua node yang berada di pohon, lalu menghitung skor relevansinya, lalu memasukkan ke priority queue jikalau skornya itu lebih dari 0.
Lalu selanjutnya yaitu ada proses queue atau menghitung, yaitu mengambil node dengan skor relevansi tertinggi. Sini, terus while. Lalu jika sudah semuanya, kita akan masuk ke while. Di while ini kita akan menyimpan nama node, level, jumlah buku, parent, skor relevansi, dan urutan kunjungan. Lalu yang terakhir yaitu return hasil pencarian. Di sini daftar node relevan, nodes yang sering dikunjungi, dan juga total ditemukan. Baik, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan ke teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang program DevS. Yang pertama adalah public function cari DevS. Public function cari DevS digunakan untuk melakukan pencarian dengan metode DevS dari akar, yaitu list akar, ke seluruh node anak secara rekursif. Hasil pencarian disimpan di array hasil pencarian, sedangkan node yang dikunjungi disimpan di node yang dikunjungi. Untuk variabel urutan kunjungan digunakan untuk melacak urutan kunjungan ke node saat DevS berlangsung. Lalu selanjutnya adalah private function DevS pencarian dari root. If node sama dengan 0, berarti jika node saat ini adalah 0, maka hentikan rekursi, yaitu tidak ada yang perlu dicari di jalur ini. Lalu ada urutan kunjungan, ini yaitu menambahkan nama node ke dalam daftar node yang dikunjungi. Lalu ada ini digunakan untuk counter urutan kunjungan, dinaikkan untuk menjadi urutan node yang dikunjungi. Lalu ada if score relevansi untuk menghitung seberapa relevan node saat ini terhadap kata pencarian. Jika relevan score lebih dari 0, simpan data ke hasil pencarian. Ini ada children, ini untuk mencari semua anak dari node saat ini. Ini dilakukan dengan memeriksa semua node dan mencocokkan properti parent. Lalu ada user children, ini berarti anak-anak node diurutkan berdasarkan skor relevansi. Hasil ini membuat DFS lebih terarah meskipun tetap DFS. Itu tidak seperti best first search yang pakai antrian prioritas. Lalu ada for each children as child node. Ini digunakan untuk melanjutkan pencarian secara rekursif ke setiap anak. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang function-function yang ada di dalam web kelompok kami. Pertama itu ada session start, itu berfungsi untuk memulai sesi PHP untuk menyimpan informasi pengguna yang sedang login. Terus ada define ini untuk mendefinisikan constanta untuk lokasi file yang menyimpan data buku. Terus ada function login, itu digunakan untuk melakukan login. Jika username dan password cocok, maka sesi login akan disimpan. Terus ada function logout, di sini berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna. Ada function islog, itu berfungsi untuk memeriksa apakah pengguna sudah login atau belum. Terus ada function sanitize, itu berfungsi untuk membersihkan input dari karakter berbahaya agar aman digunakan. Terus ada load.json, itu berfungsi untuk memuat data dari file JSON. Jika file tidak ada, akan dikembalikan array kosong. Terus ada file save.json, itu berfungsi untuk menyimpan data ke file JSON. Jika direktori tidak ada, akan dibuat terlebih dahulu. Terus ada addbook, itu berfungsi untuk menambahkan book. Di situ ada variabel title, terus variabel author, variabel ISBN, variabel genre, variabel subgenre, terus variabel year, dan variabel page dan description. Selanjutnya ada function update book. Function update book ini digunakan untuk mengupdate buku-buku yang mau diubah, contohnya ID-nya mau diubah, terus gitu. Selanjutnya delete book, ini digunakan untuk menghapus buku-buku yang sudah ada. Terus ada function get genres, itu berfungsi untuk mengambil semua genre dari file JSON. Ada function add genre, itu berfungsi untuk menambahkan genre baru. Masuk ke function add subgenre, itu berfungsi untuk menambahkan subgenre ke genre yang sudah ada. Terus function delete genre itu untuk menghapus genre dari daftar. Terus masuk ke function delete subgenre itu untuk menghapus subgenre yang sudah ada. Selanjutnya ada function get genre star, itu berfungsi untuk menghitung jumlah buku berdasarkan genre. Selanjutnya ada
getStat. Function getStat itu berfungsi untuk mengambil statis umum seperti total buku, total genre, pengguna aktif, dan buku yang dipinjam. Selanjutnya ada function update book count, itu berfungsi untuk memperbarui jumlah buku untuk genre atau subgenre tertentu. Ada function get book count for kategori, itu digunakan untuk mengambil jumlah buku untuk genre atau subgenre tertentu. Selanjutnya ada function get all book count, itu berfungsi untuk mengambil semua jumlah buku dari file JSON. Selanjutnya ada function initialize subgenre book count, itu berfungsi untuk menginisialisasi jumlah buku untuk genre baru. Selanjutnya ada function cleanup book, itu berfungsi untuk menghapus jumlah buku ketika genre atau subgenre yang sudah dihapus. Sekian dari saya. Function tersebut adalah function dari web kelompok kami. Cara buat alur flowchart-nya gimana ya? Oke teman-teman, jadi ini merupakan flowchart dari project kelompok kita, yaitu kelompok 6. Yang pertama-tama diawali dengan pengguna dapat mengakses website, lalu akan menampilkan output, yaitu berupa tampilan beranda. Lalu pengguna dapat melakukan proses login yang diminta untuk memasukkan username dan password yang sesuai. Lalu dicek validasinya apakah username dan password sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan bahwa username atau passwordnya itu salah. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan username dan password lagi yang sesuai. Lalu apabila username dan passwordnya sudah sesuai, maka akan menampilkan halaman dashboard. Lalu di sini ada percabangan. Pengguna dapat melakukan pilih kelola genre dulu atau langsung melihat struktur tree. Apabila melihat pilih kelola genre, maka akan menampilkan halaman untuk mengelola genre. Lalu pengguna diminta untuk menambahkan genre baru. Lalu genre baru disimpan dan pengguna akan diminta untuk apabila ingin menambahkan subgenre baru, maka tambahkan subgenre baru. Lalu subgenre baru yang tadi telah diinputkan disimpan. Lalu ditambahkan jumlah buku berdasarkan genre dan subgenre buku. Lalu jumlah bukunya disimpan. Lalu di sini ada percabangan, yaitu apakah pengguna ingin menambahkan genre atau subgenre buku baru. Apabila pengguna ingin menambahkan genre atau subgenre baru, maka pengguna akan mengulangi proses yang tadi, yaitu langsung tampil ke halaman kelola genre, menambahkan genre baru, lalu menyimpan genre baru, menyimpan subgenre baru, lalu menambahkan jumlah buku. Nah, apabila tidak ingin menambahkan genre atau subgenre baru, maka pengguna dapat langsung ke pilih struktur tree, yaitu untuk melihat struktur tree DFS dan juga PFS, yaitu menampilkan halaman struktur tree. Lalu di sini pengguna bisa memilih untuk menampilkan penampilan buku secara DFS atau PFS. Apabila pengguna memilih DFS, maka akan menampilkan genre dan subgenre buku berdasarkan deep first search. Nah, apabila pengguna ingin memilih best first search, maka akan ditampilkan genre dan subgenre berdasarkan urutan best first search. Lalu yang terakhir, pengguna apabila sudah dirasa cukup untuk mengakses ini, dapat mengklik logout untuk keluar dari websitenya. Dan berakhir end. Jadi itu adalah penjelasan mengenai flowchart. Lalu selanjutnya, Nah, tinggal hasil akhirnya nih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji coba skenario pada website perpustakaan digital yang telah kami buat. Di sini, pada halaman home terdapat notifikasi bar berupa beranda, fitur, statistik, dan admin login. Login admin. Jadi di sini juga terdapat penjelasan singkat mengenai perpustakaan digital cerdas, yaitu sistem manajemen perpustakaan modern berbasis struktur data dengan algoritma pencarian canggih dan antarmuka yang intuitif. Terdapat juga dua tombol yang jika kita pencet pelajari lebih lanjut, maka akan menampilkan tampilan fitur unggulan yang terdapat pada website ini, yang terdapat juga pada halaman home tersebut ya. Tetapi jika kita mengklik tombol mulai sekarang, maka akan diarahkan ke tampilan login untuk memasukkan username dan password. Mari kita coba untuk menginputkan username dan password yang sesuai. Di sini kita masukkan username admin dengan password admin 123. Maka jika password dan username cocok dan benar, maka akan langsung menampilkan dashboard.
Tapi jika kita logout dan mencoba untuk memberikan password yang salah, maka akan ada pemberitahuan bahwa username atau password yang diinputkan adalah salah. Tapi jika kita mengklik masuk tanpa menginputkan password ataupun username, maka akan ada pemberitahuan bahwa please fill out this field untuk menginputkan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat dua fitur utama, yaitu ada kelola genre dan struktur tree. Jika kita ke kelola genre, maka terdapat 3 form untuk tambah genre baru, tambah subgenre, dan mengelola jumlah buku per genre ataupun per subgenre. Jika kita menambah genre baru, kita bisa contohkan untuk genre new. Kita klik, maka akan ada notifikasi bahwa genrenya berhasil ditambahkan. Kita cek apakah sudah berhasil masuk. Ya, di sini sudah terdapat genre baru. Kita coba untuk memasukkan subgenre. Kita ke genre new, kita masukkan, contohnya adalah ilmu alam. Akan ada pemberitahuan juga bahwa subgenre sudah berhasil ditambahkan. Kita cek di tampilan bahwa sudah berhasil ditambahkan. Lalu jika kita ingin mengedit untuk jumlah bukunya, kita bisa menggunakan di sini, yaitu kita pilih subgenre dan genrenya. Kita atur jumlah bukunya, kita contohkan menginputkan 20. Kita update jumlah buku, maka akan terdapat juga notifikasi. Kita cek di bagian bawah, sudah terupdate bahwa jumlah buku dalam subgenre ilmu alam sudah 20 buku. Tapi kita juga bisa mengedit di bagian sini langsung. Jadi jika kita mengklik tombol ini, maka akan otomatis diarahkan ke form ini. Kita coba edit ya. Di sini kita edit contohnya adalah 30. Lihat jumlah buku dan berhasil tambahkan. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu struktur tree. Di sini merupakan halaman yang akan menampilkan struktur dari genre yang sudah diinputkan. Jika kita mengklik tombol best for search, maka akan ditampilkan genre dan subgenre menurut metode best for search, yaitu dengan skor yang paling tinggi, yaitu teknologi, di urutan paling atas. Lalu akan disusul dengan skor bawahnya, sehingga kita bisa contohkan yaitu biografi sebagai skor 8 terakhir, di urutan paling terakhir ya. Jika kita mengklik tombol depth for search, maka akan menampilkan genre dan subgenrenya itu dari urutan paling bawah. Jadi kita tergantung dari struktur dari genre itu sendiri per genrenya masing-masing. Lalu di sini juga ada struktur tree genre yang secara lengkap tanpa adanya metode khusus dalam pengaksesannya. Baik, segitu untuk halaman pilih algoritma traversa untuk struktur tree-nya. Di akhir halaman, maka user dapat logout dari website ini dengan mengklik tombol logout yang akan langsung diarahkan ke halaman login. Dan terdapat juga bahwa notifikasi Anda telah berhasil keluar dari sistem. Begitu uji coba skenario dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, buat tantangan dan juga solusi yang pertama itu, tantangannya itu karena ini merupakan materi baru, jadi kita masih kesusahan lah buat memahami mengenai apa itu deep search, best search, juga kayak alur-alurnya itu gimana sih. Nah, solusinya adalah kita harus mencari materi di YouTube, di jurnal, dan kita juga harus mendalami materi tersebut. Tantangan selanjutnya yaitu dalam pembagian tugas, kita masih bingung supaya adil. Nah, untuk solusinya yaitu kita mengerjakan proyek dari awal sampai akhir itu bersama-sama dan berkelompok bersama. Jadi mulai dari pembuatan program sampai akhirnya yaitu membuat video presentasi. Ya, mungkin tantangan dari kami yaitu salah satu dari laptop teman kami atau rekan kami mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan selama beberapa hari. Yang mana laptop tersebut digunakan untuk membuat sistem-sistem penting sehingga tidak bisa atau terhambat dalam mengerjakan proyek tersebut. Baik, kalau solusi dari menurut kami itu adalah ketika selesai mengerjakan suatu program, itu ada baiknya dibiasakan mengirim ke grup kelompok sehingga tidak ada program yang hilang ataupun belum diinputkan. Jadi mengurangi adanya pengerjaan ulang saat membuat program